Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil istafa, amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kita, yaitu kajian adab dan akhlak Islam. Kajian adab dan akhlak Islam. 6. Membahas adab atau akhlak ini merupakan hal yang penting di dalam agama kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kalau kita ingin memiliki adab yang mulia, akhlak yang mulia, maka harus mencontoh, meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan bahas di sini yaitu adab-adab majelis. Adab-adab majelis. Nah, sebelum melanjut biasanya murajaah dahulu. Faidahnya murajaah adalah biar pekan lalu yang mungkin tidak hadir, ketika dihadir kembali maka mendapatkan faidahnya. Yang kedua, faidah kedua adalah untuk menguatkan ilmu kita. Nah, yang ketiga agar lebih cepat untuk diamalkan. Nah, adab-adab majelis, sebutkan adab-adab majelis yang sudah kita bahas. Antum nggak hadir? Kalau bisa jangan baca ya, Rio. Kalau bisa jangan baca ya. Sahih. Yang pertama adalah bermajelis itu harus memilih teman yang sholih, teman yang baik. Apa alasannya? Kenapa kita harus bermajelis memilih teman yang baik atau yang sholih? Antum. Adab bermajelis diantaranya adalah memilih teman yang sholih. Apa faidahnya kita mempunyai teman yang sholih? Sholih kita agar kita juga menjadi sholih, agar kita diingatkan ketika kita bersalah. Nah, ya itu. Yang kedua apa? Ada majelis yang berikutnya. Selain memilih tempat, memilih teman yang soleh, apa lain? Soleh itu dalam majelis itu hendaklah apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ngobrol itu bukan hanya kalam fadhi, omong kosong saja, tapi juga ada apa? Zikirnya. Nah, kemudian apa alasannya? Kenapa harus ada zikirnya dalam majelis tersebut? Antum yang lain? Izzah. Apa alasannya dalam ketika bermajelis berbicara kita harus ada zikirnya di situ? Ya, yang pertama adalah agar tidak menjadi perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, di buku ada ya. Nah,
Kenapa? Yang kedua apa? Sahih, agar tidak berkumpul itu seperti menghadiri hidangan bangkai keledai. Kalau orang itu berkumpul ngobrol tanpa ada berzikir kepada Allah, tanpa ada ingat kepada Allah, seperti apa? Bermajelis dihidangkan bangkai keledai. Siapa yang mau duduk-duduk sama bangkai? Enggak mau kan? Ini menunjukkan akan buruknya orang majelis. Makanya ada adab di situ ya. Yang berikutnya adab yang ketiga, ma'ruf. Adab majelis berikutnya. Karena kita sering bermajelis, harus tahu adab-adabnya. Yang ketiga apa? Kalian siap-siap ya, buka bukunya. Saya tanya ini. Pas, kalau saya nanya Pak Diana, segan saya. Beliau pasti bisa. Soalnya rajin beliau. Pak Proto. Ya. Sahih itu sahih. Yang keempat tadi mengucapkan salam kepada orang yang telah hadir. Ucapkan salam. Jangan langsung nimbrung duduk langsung ngobrol gitu. Enggak, tapi apa? Ucapkan salam dahulu. Nah, kemudian itu Pak dosennya. Boleh itu. Jadi sahih adabnya berikutnya adalah tidak menyuruh orang lain meninggalkan tempat duduknya lalu kita duduki. Sana kamu pergi, saya duduk sini. Itu apa? Kurang beradab. Dan ini banyak sekali dilakukan sebagian teman-teman. Karena apa? Udah tahu temannya duduk, dorong-dorongnya dia geser-geser. Nah, ini apa? Kurang beradab. Berikutnya, Jul. Sahih yaitu saling melapangkan tempat duduk. Artinya temannya datang sudah kita berlapang-lapang, agak bergeser-geser ya, biar temannya bisa ikut duduk. Ada berikutnya, Pak, nyandar tembok. Ada berikutnya, ada majelis. Pas. Ayo Bang Adri. Berikutnya, ada majelis berikutnya. Kan sering majelis kita, jadi tahu adab-adabnya ya. Jangan sampai kita nggak ngerti. Katanya kita tuh Muslim itu bukan bahas akidah aja atau fikih, tapi juga membahas masalah adab atau akhlak. Contoh adabnya Nabi. Labas ya. Nah, labas, tidak ada masalah jawaban itu. Yang berikutnya, Reza. Ada berikutnya. Sahih tidak boleh memisahkan dua orang yang sedang berduduk. Untuk bisa mikir-mikir siapa mau duduk tengah ini. Udah tahu dua orang duduk berdampingan, ada pisahkan dia. Mikir-mikir. Kalau di tengahnya gitu. Sahih itu nggak boleh. Ada berikutnya. Mas Pur. Apa? Sahih itu tidak boleh menguping pembicaraan orang lain tanpa seizinnya. Dia tahu dia telepon mau izin sama telepon jauh-jauh telepon kan ada kuping, nggak boleh itu ya. Nah, kita bahas berikutnya ya. Melanjut sedikit lagi. Antum ini nih baju warna merah apa namanya, merah maron. Nah, apa adabnya? Di antara adab doa ya, doa ketika kita ditakdir orang lain. Adab ketika ditakdir itu bagian ditakdir, dijamin. Apa adabnya? La haula wala quwwata illa billah. Doanya ya. Betul. Nunduk masih bunyi. Nah, doanya apa? Sahih. Apaludin. Doanya apa? Sahih, mumtaz. Lanjut berikutnya. Bapak mau tanya? Enggak usah ya. Bapak mau ditanya nampaknya. Poinnya ke-11. 6 ya. Hendaklah memperhatikan cara duduk yang benar. Yang ke-11, hendaklah ya, adab 11 ketika bermajelis, hendaklah duduk dengan cara yang benar.
Duduk yang benar itu bagaimana? Ya seperti bersila misalnya ya. Kemudian kalau di kursi ya duduk seperti biasa di kursi, kakinya di bawah. Begitu, itu duduk yang benar. Tidak menaikkan kaki satu di atas kursi. Ini kurang beradab, di banyak ada orangnya. Nah, atau kaki satu naik di atas apa? Kaki satunya lagi. Ini juga orang beradab. Nah, kemudian di sana juga ada faedah lain. 3 hal larangan duduk. Di buku terdapat sejumlah tempat duduk yang dilarang. Yang pertama, ada 3. Yang pertama, 2 hal sini ya, sebutkan 2 labas ya. Yaitu terdapat sejumlah tempat duduk yang dilarang. Artinya ada duduk yang dilarang, ada nasnya. Yang pertama adalah seseorang duduk dengan meletakkan tangan kirinya tepat di belakang punggungnya, lalu bersandar atau bertelekan dengan daging pangkal persendian tangan yang tepat berada di pangkal ibu jari. Gimana? Duduk ya dengan meletakkan tangan kiri tepat di belakangnya. Kemudian apa? Ya nyandar pakai apa? Tangan kirinya saja. Tidak kedua tangannya. Hanya satu tangan saja ya. Ini apakah ada nasnya? Ada dalilnya ya. Hadis rawahu Ahmad. Nah, disebutkan di hadis rawahu Ahmad. Dan juga disebutkan di hadis yang lain. Dari Abi Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu, dia berkata, marrabi Rasulullah SAW wa ana jarisun hakada. Kata Syarid bin Suwaid, Rasulullah pernah melintas di hadapan kami. Ya, ketika itu aku sedang duduk seperti ini. Kata sahabat ini mengatakan, wada'tu yadai yusra khalfa dhahri, yaitu bersandar pada tangan kiriku yang aku letakkan di belakang. Kemudian Nabi bersabda, adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Ata'udu qi'datan maghdubi alaihim? Adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang dimurkai? Artinya apa? Duduk semacam itu merupakan duduk orang-orang yang dimurkai. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Syalbani berkata hadisnya sahih. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim? Artinya seperti duduknya orang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Syekh bin Baz menjelaskan duduk seperti ini terlarang ya. Bentuknya adalah duduk dengan bersandar pada tangan kiri yang dekat dengan bokongnya. Demikian cara duduknya dalam tekstual hadis. Kata Syekh bin Baz, baik di dalam salat maupun di luar salat ini dilarang. Syekh Shalih Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, duduk dengan bersandar pada tangan kiri disifatkan dengan duduk orang yang dimurkai Allah. Adapun meletakkan kedua tangan ke belakang badan lalu bersandar pada keduanya, maka ini yang boleh. Kalau satu aja nggak boleh, kalau dua baru boleh. Coba dua gimana? Antum bang, coba gimana bersandar dulu? Dua gitu justru boleh, satu jangan dipraktekkan satu ya. Kenapa nggak boleh? Karena dilarang. Nah ya, kalau dua boleh, satu nggak boleh. Sandar satu ya. Ini banyak orang lakukan ya. Nah,
Kata Utsaimin, kalau meletakkan kedua tangannya justru boleh, tidak masalah. Juga ketika tangan kanan yang jadi sandaran, maka tidak mengapa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa nggak mengapa tangan kanan saja? Karena yang dilarang tangan kiri sebagai sandaran. Coba gimana tangan kanan sandaran? Nah, untuk Iza, gimana? Duduk situ aja sudah. Tangan kanan ya. Nah, itu boleh, tapi kanan kiri ya tidak boleh. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Yang dikatakan duduk dimurkai sebagaimana disifati Nabi adalah duduk dengan menjadikan tangan kiri di belakang badan, dan tangan kiri tadi diletakkan di lantai dan jadi sandaran. Ilah duduk yang dimurkai sebagaimana yang Nabi sifatkan. Nah, paham? Ini namanya apa? Memahami hadisnya. Begitu ya, begitu hadisnya. Yang Nabi bilang kiri ya kiri aja. Nah, yang kedua, di buku antum ini antum bisa tambah-tambahin ya, karena buku ini kan nampaknya kurang, bisa tambah-tambah di buku tadi ya. Yang kedua adalah yang dilarang, yang kedua, duduk di antara naungan, atau dengan kata lain, duduk yang dilarang adalah duduk di antara cahaya matahari dan bayangan. Duduk di antara cahaya matahari dan bayangan. Nah, kemudian kata penulis kitab ini mengatakan, kenapa dilarang kita duduk, bisa duduk sebagian badan kita kena matahari, sebagian tidak. Itu maksudnya ya. Itu apa maksudnya? Badan kita sebagian kena matahari, sebagian tidak. Kenapa dilarang? Kata penulis kitab ini, larangan tersebut bahwa hal itu tempat duduknya syaitan. Makanya kalau duduk itu panas sekalian atau teduh sekalian. Jangan sebagian, kaki kena panas, badannya tidak, atau badannya kena, kakinya tidak ya. Dalilnya mana? Yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi syam, jika salah seorang dari kalian terkena syam, terik matahari. Kemudian Makhraj menyebutkan, yaitu di bawah bayangan yang teduh, lalu bayangan itu berlalu hingga sebagian tubuhnya terkena terik matahari dan sebagian tidak, maka hendaklah dia berdiri atau pindah. Hadisnya rawahu Dawud, Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Paham ya maksudnya? Itu badannya sebagian kena matahari, sebagian tidak. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya sudah, ada dua pilihan, panas semuanya, badan kita kena matahari semuanya, atau teduh semuanya. Tidak boleh apa setengah-setengah. Nah, disebutkan dari sang lain, rawahu Ibnu Majah, Syekh Albani mengatakan sahih, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi SAW melarang untuk duduk di antara bayang-bayang dan matahari. Nah, kenapa dilarang? Karena itu termasuk apa? Majelisnya syaitan, atau tempat duduknya syaitan. Tidak boleh. Bahkan hal itu dititik oleh para ahli medis ya, juga berdampak buruk terhadap kesehatan. Ya, mengakibatkan buruk terhadap kesehatan. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, li'anal julusa bainadh dhilli wasyamsi mudarrul badan, bahwa duduk di tempat yang sebagian terkena ya
teduh, sementara sebagian badan yang lain kena sinar matahari, maka itu membahayakan badan. Kemudian karena ketika orang duduk di tempat semacam itu, cairan tubuhnya rusak. Karena ada dua pengaruh yang bertolak belakang yang mengenai badan, yaitu antara panas dan dingin. Allahu a'lam. Intinya nggak sehat menurut kedokteran, tapi menurut agama kita dilarang, sudah dilarang, gitu aja. Nah, yang ke-12, ketika bermajelis adabnya dilarang banyak tertawa. Ini keseringan ya teman-teman nih, kalau sudah ngobrol canda, yang ada apa, dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan gurau terus, banyak tertawanya. Apakah nggak boleh Ustaz tertawa? Itu boleh aja, tapi jangan berlebihan. Tertawa boleh, tapi jangan berlebihan. Yang dilarang itu banyak tertawa. Kalau dikit tertawa boleh. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Syekh Al-Albani berkata sahih, la tuksiru dhahak, la tuksiru dhahik, fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Fa inna kathrata dhahik, karena banyak tertawa itu tumitul qalb, bisa mematikan hati. Bisa mematikan hati. Artinya apa? Hati itu keras seperti tanah yang tandus, tidak ada kehidupan. Sehingga hati yang keras itu biasanya berpengaruh kepada kejiwaan manusia. Mudah emosi, atau mungkin ya dinasehati jadi tidak bisa. Sebab hati keras itu. Kenapa orang itu kok susah dinasehatin, susah ngajak kebaikan? Sebab hatinya keras atau hatinya mati. Bisa saja itu karena banyak tertawa. Maka hindari majelis banyak tertawanya. Boleh tertawa itu boleh, tapi jangan apa? Banyak. Bahkan hal itu juga bisa menyebabkan hilangnya wibawa seseorang. Orang itu udah terkenal dia banyak tertawa, banyak bercanda, gurau. Antum bisa tahu, wah orang itu gurau aja kerjaannya. Dia itu wibawanya kurang wibawanya. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man kasra dhahik." Barang siapa yang banyak tertawa, kilat haibatuhu, maka sedikit wibawanya. Maka apa? Sedikit wibawanya. Wa man kasra mizahah, barang siapa yang banyak guraunya, istaghfar, maka dia akan menjadi rendah. Maka jangan banyak gurau. Jangan banyak gurau atau tawa. Nah, yang ada berikutnya nih, paham ya? Jadi ketika bermajelis jangan apa? Jangan banyak tertawa, karena bisa mematikan hati. Apalagi itu sengaja bermajelis duduk-duduk ngundang pelawak. Ini lebih parah lagi. Dia sengaja duduk-duduk apa? Untuk banyak tertawa. Maka nggak boleh ya, jangan. Itu mematikan hati. Nanti lupa akan akhirat, lupa akan dosa. Poin yang ke-13 ada berikutnya. Dua orang dilarang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Misalnya, jika teman-teman semuanya ada 3 orang sedang bermajelis, maka yang 2 orang ini tidak boleh berbisik-bisik tanpa libatkan yang satunya. Ini kurang adab, nggak boleh seperti itu. Lalu bagaimana? Ajak orang bertiga. Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis riwayat Bukhari juga Muslim, la yatanaja isnani duna tsalits.
fa inna dzalika yuhzinu. Tidak boleh dua orang saling berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga, karena hal itu bisa membuatnya bersedih. Karena itu bisa membuatnya bersedih. Ya, bisa membuatnya dia sedih. Dan juga ada juga yang lain, faedah yang lain. Kenapa 3 orang nggak boleh 2 orang aja berbisik-bisik? Ini juga akan menyebabkan apa? Suudzon, berburuk sangka. Jangan-jangan ngomongin saya, jangan-jangan ngomongin saya, begitu. Ini pun juga bisa dikiaskan ketika bercampur teman-teman semuanya, misalnya dari berbagai macam suku, ya, 3 orang misalnya, satunya sukunya beda, satunya suku Arab misalnya, satunya Indonesia namanya. Nggak boleh ngobrol itu, misal ngobrol itu kan bahasa dia sendiri, tanpa yang lain apa nggak paham, ini nggak boleh. Nggak ngerti, nanti dia akan sedih loh, saya nggak ajak bicara, nggak boleh. Juga arti boleh dzan, apa jangan-jangan orang tuh ngomongin saya, paham ya? Makanya kalau teman-teman semuanya ya berbeda-beda suku, ngomong aja bahasa yang mudah dipahami oleh semuanya, ya begitu. Ini adab, ini apa? Adab. Nah, bagaimana kalau 4 orang? Itu kan 3 orang. Bagaimana kalau 4 orang? Yang 2 bisik-bisik, yang 2 enggak? Boleh atau tidak? Jawab. Sebelah kanan dulu. Tadi saya jelaskan ya, 3 orang. Yang 2 bisik-bisik, yang satunya enggak diajak. Ini dilarang ya, kurang beradab. Kalau 4 orang, 2 orang bisik-bisik, yang 2 tidak diajak. Yang kanan boleh atau tidak? Sebutkan dalilnya. Yang kiri boleh atau tidak? Sebutkan dalilnya kalau nggak boleh. Nah, jawabannya adalah ya, boleh. Adapun ya, kaum tersebut berjumlah 4 orang atau lebih, maka tidak mengapa jika hal itu dilakukan. Boleh. Kenapa boleh? Dikarenakan larangan nasnya cuma 3 orang. Mengatakan 4 orang nggak boleh, mana dalilnya? Nah ya, sama juga antum bertiga ya, yang ngobrol sama 2 orang, ngobrol gak bisik-bisik tapi ngobrolnya keras, 2 orang aja. Kamu gimana gitu kan, saut-sautan. Satunya dicuekin aja. Ini juga nggak boleh. Kalau 4 orang nggak ada masalah, yang 2 ngobrol, yang 2 bisa ngobrol sama yang lainnya. Paham di sini? Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Nabi bersabda, "Idza kuntum salasa fala yatanaja rajulani dunal akhar." Apabila kalian bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa menyatakan yang ketiga, hatta takhtalitu bin nasi. Nah, sebelum ia berbaur dengan yang lain, karena hal itu akan menyebabkan dia sedih. Disebutkan juga ada yang lain dari Abdullah bin Dinar. Dia berkata, aku dan Abdullah bin Umar berada di rumah Khalid bin Uqbah. Aku, kata Abdullah bin Dinar, aku dan Abdullah bin Umar berada di rumah Khalid bin Uqbah yang ada di pasar. Datanglah seorang laki-laki hendak berbisik dengannya. Abdullah bin Dinar sama Abdullah bin Umar berdua. Datang lagi satu orang lain, datang lagi. Tapi berapa ini jumlahnya? 3. Ngapain orang ini mau berbisik-bisik? Sedangkan saat itu Abdullah bin Umar tidak ada yang menemaninya kecuali aku dan pemuda yang ingin berbisik-bisik tadi. Maka Abdullah bin Umar memanggil seorang lagi, sehingga kami jadi 4.
Sehingga kami jadi 4. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepadaku dan orang yang dia panggil, mundurlah sedikit. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, janganlah 2 orang saling berbisik-bisik tanpa yang satunya. Nah, jadi kalau 4 apa hukumnya? Boleh. Nah, berikutnya, poin yang ke-14 ada berikutnya ya. Makruh bersendawa di hadapan orang lain. Makruh bersendawa. Tahu bersendawa? Tahu? Coba praktek. Nah ya, tahu ya, sendawa itu semua tahu sendawa. Ketika bermajelis, nggak boleh antum sendawa. Ya. Dengan dalil hadis sahih rawi Tirmidzi, Syalbani bin Hasan kannya, tajashsha'a ar-rajulu 'inda Nabi sallam, bahwasanya seorang laki-laki bersendawa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi berkata kepadanya, kuffa 'anna dusha'aka, tahanlah sendawamu dari kami, tahan sendawanya dari kami. Nah, fa inna aktharahum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumil qiyamah, karena orang yang paling banyak kenyang di dunia ya, mereka adalah orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat. Ini ada ancaman ya. Nabi katakan ya, ada seorang yang sendawa, Nabi ucapkan, tahan sendawamu. Sesungguhnya Nabi katakan kembali, orang yang banyak lapar, orang yang apa? Banyak kenyang di dunia, kelak dari kiamat dia orang yang paling panjang laparnya. Nah, juga disebutkan di hadis yang lain, rawi Tirmidzi, dari Ibnu Umar, dia berkata, ada seorang yang bersendawa di sisi Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, kufa 'anna jusha'aka, tahanlah, hentikanlah sendawamu dari kami, karena sesungguhnya kebanyakan orang yang kekenyangan di dunia kelak dari kiamat adalah orang yang paling lama merasakan kelaparan. Nah, dengan juga ada lafaz lain disebutkan, kurangilah sendawamu, maknanya palingkanlah dan tahanlah sendawamu di hadapan kami. Jika sendawa sudah, antum berpaling atau ditahan. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadits dinyatakan, naha al-jusha, larangan banyak bersendawa, huwa nahyi an syab, yaitu larangan untuk kenyang, li'annahu sababun jalib lahu, dikarenakan kekenyangan itu merupakan sebab terjadinya sendawa. Ingat, ini apa, larangan makan kekenyangan. Karena orang kenyang itu biasanya apa? Sendawa. Itu kalau orang sendawa sembarangan kurang beradab. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh apa? Sendawa sembarangan. Nah, ya. Kalau seandainya harus sendawa, maka berpalinglah dari hadapan manusia. Sudah, jauh-jauh sedikit. Ya, atau ditutup sendawanya. Kalau memang betul-betul mau sendawa, pokoknya dijauhi betul-betul perkara itu. Nah, kenapa nggak boleh sendawa di depan yang lainnya pas majelis? Itu baunya nggak enak yang pertama. Iya, menyakiti apa? Saudaranya, menyakiti saudaranya. Nah, berikutnya kita bahas, belum adzan ya, belum adzan kan? Belum ada dengar kan di sini? Yang ke-15, meninggalkan kebiasaan banyak melihat ke semua sisi majelis dengan bentuk aksi yang bisa mengundang perhatian orang lain. Poinnya apa? Nggak boleh kita majelis itu nggak boleh apa? Lihat-lihat sana kemari, mandang yang lain-lain. Nah, gitu bisa apa? Bisa mengundang perhatian orang lain. Kalau jangan ngobrol apa di hadapan teman, ngobrol begini. Jangan palingkan wajahmu ke mana-mana.
Awal lagi ngobrol sambil apa? Main HP. Ya, gimana? Hah? Enggak apa. Sambil apa? Ini kurang beradab. Kalau memang benar pengen jawab pertanyaan atau ada hal yang urgent, bilang, "Maaf, saya mau jawab sebentar ya," sambil jawab. Izin dulu seperti itu. Jangan diajak ngobrol sambil apa? Main HP. Ini apa? Kurang beradab. Nah, poin yang ke-16 ada berikutnya ya. Di antara adab adalah tidak duduk dengan menjulurkan kedua kaki di hadapan orang-orang yang sedang duduk, kecuali apabila ada uzur. Enggak boleh selonjoran. Boleh selonjoran? Enggak boleh di hadapannya, enggak boleh di hadapannya. Orang duduk di hadapan kita selonjoran, gitu kan? Kenapa enggak boleh? Ya enggak boleh, ini kurang beradab. Kecuali ada uzur. Uzur itu apa? Sakit. Ya, sakit misalnya. Atau kesemutan, memang harus selonjoran. Kesemutan. Kalau diam kesemutan, itu kan tambah sakit. Sebentar aja, tapi udah sebentar balikkan lagi. Nah, kalau bisa berpaling dari temennya, berpaling dulu. Nah, tapi jangan di hadapannya pas, nggak boleh. Ya. Nah, Syekh Abdullah Faqih mengatakan, fala harja 'ala muslimin fi madda rajulaini fil masjid ma lam yakun qad maddahuma bainan nas. Tidak ada masalah bagi seorang muslim menyelonjorkan kakinya di masjid. Enggak apa-apa, di masjid selonjorkan kaki enggak apa-apa ya. Selama tidak menyelonjorkannya di antara manusia. Itu yang penting apa? Tidak hadapan manusia. An-Nawawi berkata ya, dibolehkan duduk dengan posisi bersila. Saat majelis itu, majelis boleh apa? Duduk sambil bersila. Atau iftirash, boleh iftirash. Atau tawaruk. Tahu tawaruk kan? Nah, juga boleh juga jongkok. Jongkok boleh. Duduk sambil jongkok ya, nongkrong. Kemudian juga boleh bersandar pada tengkuk. Bersandar pada apa? Bersandar ya. Misalnya sandar lutut dua atau pegang gini. Boleh, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian diboleh juga menyelonjorkan kaki dan posisi duduk lainnya selama tidak makruh, selama tidak terbuka auratnya dan selama tidak mengganggu manusia. Tapi selonjoran di hadapan manusia itu apa hukumnya? Makruh, itu kurang beradab. Allahu a'lam. Nanti sambung lagi, masih ke-17 sama 18 insyaallah ya. Adab-adab majelis. Kemudian kita akan sambung lagi nanti insyaallah adab-adab berbicara. Adab-adab berbicara. Nah, doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.